Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai keuangan adalah nafas dan darah dari perusahaan. Perusahaan yang berkembang tentu memiliki nafas dan darah yang lancar. Oleh karena itu kita perlu mengatur keuangan kita supaya pengembangan bisnis kita itu bisa optimal. Pada hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana caranya kita mengelola keuangan UMKM agar dapat bertumbuh menjadi UMKM yang berdaya. Bersama kita sudah hadir di studio ini adalah mentor bisnis, juga beliau adalah staf dari Binus Business School. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Mulyono. Wah, selamat datang. Terima kasih. Pak Mulyono, ini kita bersama dengan para pendengar sekalian hari ini berdiskusi mengenai prinsip-prinsip utama di dalam mengelola keuangan. Pak Mulyono, selama pengalaman Bapak bersama mendampingi para UMKM gitu ya, apa Pak kira-kira Pak prinsip-prinsip yang perlu kita pahami Pak dari keuangan Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi untuk prinsip-prinsipnya ini yang pertama mungkin pencatatan dulu ya, harus rapi ya. Jadi bagaimana kita mencatat transaksi keuangan, karena dasarnya kan namanya juga accounting ya, itu kan pencatatan dulu. Nah kalau itu udah rapi, nah, barulah kita buat yang lain-lainnya juga. Nah dari itu. Nah lalu kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah ya bagaimana pencatatan itu klasifikasinya. Ya, misalnya kita juga bisa buat sebagai neraca. Nanti kan ada paling tidak kan kalau secara umum ya laporan keuangan itu ada 4 jenis kan, ada 4 bagian. Yaitu perubahan neraca, laporan rugi laba, lalu juga ada laporan perubahan modal dan arus kas gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau yang sederhana ya kita yang penting pencatatan dulu nih yang rapi ya. Sehingga paling nggak minimal nih ada rugi labanya ada kelihatan lah gitu ya. Ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, seperti itu. Iya, ini kan sering kali kita lihat ya, sering kali kita amati itu kalau di UMKM ini Pak ya, itu yang namanya uang itu datang banyak gitu. Tapi ketika kita kulaan lagi barangnya, lah kok uangnya malah nggak ada gitu. Atau misalkan kita beli barang itu ketika dengan harga kulakan itu lebih tinggi ya. Maksudnya uang yang tadinya itu dapat barangnya sama sekarang nggak dapat gitu ya. Nah itu terjadi kalau itu Pak ya. Nah tidak jelas mencatatnya. Nah iya, jadi kan kita mesti tahu juga nih ya apa ya HPP gitu, harga pokok produksi lah. Tapi kalau kita bilang ya modal lah, modal dagang lah kalau mungkin bahasa umumnya ya. Jadi kita ini modalnya berapa, beli barang, HPP-nya berapa, lalu kita jual berapa. Nah itu juga kita juga harus masukkan juga tuh kayak macam biaya-biaya. Nah jadi misalnya kayak tadi contoh, saya kulakan 100, mungkin jualnya 125. Nah itu kesannya mungkin udah untung kan. Tapi ternyata ada biaya-biaya lain yang tidak kita bisa hitung. Misalnya biaya transportasi, biaya lain-lain. Nah itu dia. Makanya pencatatan ini ya perlu nih kita klasifikasikan nih. Ada apa nih revenue ini apa aja. Lalu ada biaya expense apa aja. Nah sehingga nanti kita bisa kelihatan nih paling enggak, oh ini modalnya sekian, harganya sekian, nah harga jualnya sekian. Nah sehingga kita dapat menghindari itu. Memang sih kenaikan barang ada aja sih Pak ya. Ini yang namanya kita beli bulan depan mungkin naik ya. Tapi minimal harga barang yang lama ini kelihatan nih harga pokok produksinya berapa, seperti itu. Pak Mul, ini salah satu hal yang juga sering dialami oleh para UMKM itu adalah memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan, karena kan kadang-kadang usaha itu kan mulainya dari rumah ya Pak Mul ya. Usahanya mulai dari rumah, dibuat juga dikerjakan oleh orang rumah juga gitu, sehingga kadang-kadang antara uang pribadi dan uang perusahaan itu tercampur gitu Pak Mul. Nah ini gimana Pak? Ya memang perencanaan ini ya, perencanaan keuangan ini harus diterapkan juga di UMKM. Jadi maksudnya memang secara keuangan kita ngelola untuk UMKM. Nah tapi juga kita juga harus misahkan nih, jangan sampai uang belanja masuk ke situ juga. Nah, jadi kita pisahkan mana nih uang usaha, mana nih uang untuk pribadi, keperluan pribadi. Nah, sehingga jelas. Nah, memang sih bisa juga pengusaha atau yang pengusaha yang mengambil
uang bisa aja prefer kan namanya, mungkin dia ambil, tapi itu perlu catat. Dia misalnya ambil berapa, ya dia catat seperti itu. Itu kan harusnya mengurangi modal ya kalau misalnya kita tadi ada laporan perubahan modal. Tapi kalau misalnya belum ada pencatatan yang seperti detail seperti itu, ya sedapat mungkin memang dipisah nih untuk laporan yang dagang misalnya, kalau perusahaan usaha dagang ya. Nah ini untuk pribadinya. Jangan sampai itu dicampur. Kalau campur nanti bingung. Minimal ada 2 kotak lah kalau kita dagang nih, ada kotak nih. Ini kotak buat dagang, nah ini kotak nih buat usaha kita, atau rekeningnya berbeda. Nah bisa juga menggunakan 2 rekening yang berbeda. Ini rekening buat pribadi, nah ini rekening buat usaha. Seperti itu, Pak. Iya, kadang-kadang anaknya nanti datang kan, mau jajan es, gitu, ngambil es gitu kan. Nah harusnya kalau yang benar gimana Pak? Jajan es misalkan gitu, harus dibayar atau gimana? Ya memang kalau perusahaan sih ya harusnya memang tidak. Tapi kan kalau dagang kadang-kadang di rumah atau mungkin oke lah ini kita usaha gitu ya. Ya anak bisa aja ambil, bisa aja. Tapi ya itu kita sebagai pengurang lah seperti itu ya. Karena kan kalau suruh bayar juga anak susah juga ya. Tapi paling nggak ada pemisahan ya. Jangan sampai kita ini udah dagang tapi kok perasaan tidak berkembang gitu. Oh ternyata banyak diambilin gitu misalnya ya. Padahal laku ya, tapi ternyata dia diambil. Nah paling nggak dipisah. Nah jadi dengan adanya pemisahan ya paling nggak kita tahu nih, kalau anak kita ngambil ya kita mau nggak mau mencatatnya sebagai pengeluaran ya, misal apa gitu dicatat seperti itu. Jadi jelas ya pencatatannya. Yang penting sih awalnya Pak, pencatatannya jelas dulu nih. Nanti mengenai klasifikasi segala macam nanti bisa selanjutnya. Yang penting pencatatannya jelas dulu. Iya, gitu. Ya. Jadi pertama tentu para pendengar sekalian, tadi Pak Mulyani menyampaikan melakukan pemisahan itu penting ya. Ini bukan hanya sekedar teknik tapi paradigma ya, cara berpikir ya. Cara berpikir ketika kita berkembang dari usaha yang kecil menjadi usaha yang lebih modern adalah cirinya adalah bagaimana kita memisahkan antara ownership itu dengan manajemen gitu Pak ya. Jadi pengelolaan itu satu sisi harus profesional, sementara kepemilikan itu sudah kita anggap terpisah gitu ya. Nah jadi tadi kalau misalkan ada orang yang mau membeli anak ngambil ya dicatat ya Pak ya. Jangan sampai nanti kayaknya kok sibuk seharian penuh tapi uangnya nggak ada gitu. Karena nanti tetangganya datang minta ya udah bayar nanti aja gitu ya, nggak ada catatannya gitu. Pak Mul, ini tadi kalau kita bicara pencatatan berarti satu pemisahan, terus kemudian mulai dari mencatat pengeluaran, menentukan biaya pokok gitu ya Pak Mul. Kalau misalkan kita punya pencatatan yang bagus itu Pak Mul, itu gunanya apa sih Pak Mul? Karena banyak orang yang mikir tadi ribet ya. Pak Mul kan cerita ada 4 tadi kan, ada cash flow, ya neraca, kemudian laba rugi gitu ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan itu, keuntungannya apa Pak dibanding dengan misalkan kita belum melakukan pencatatan dengan 4 itu gitu? Ya pertama secara historikal ya, kita bisa lihat nih historikal. Misalnya kita usaha setahun atau secara kuartalan deh ya kan, Maret, Juni kita bisa bandingkan nih apakah kita punya tren meningkat atau menurun. Kan kalau laporannya jelas kan kelihatan. Lalu mungkin dari labanya naik atau turun seperti itu. Penjualan meningkat bisa saja laba turun kan seperti itu. Nah, laba turun bisa kenapa nih? Nah, baru kita bisa lihat juga mengecek ini apa nih kayak penyebabnya. Nah, jadi kita bisa track secara historikal, lalu juga tadi ya cari sebabnya. Sebabnya apa? Nah, karena catatannya lengkap, kita tahu ternyata penyebabnya adalah expense-nya meningkat. Maka kita perlu menaikkan harga jual misalnya ya. Atau kalau kita punya track, kita masih ada nih pembelian barang yang 3 bulan yang lalu dengan harga masih murah. Nah, kita bisa strategi yang lain, misalnya promosi. Kita tahu nih kalau misalnya kita beli barang yang harga jualnya misalnya 1.000 3 bulan yang lalu masih ada, sedangkan 3 bulan kemudian pesaing kita udah jual 500 karena dia udah harganya 1.300 harga belinya. Kita bisa lakukan misalnya diskon lah apalah, kita masih bisa jual harga murah, cuma kita bisa pakai strategi promosi segala macam. Nah seperti itu. Nah secara historikal kita bisa lihat nih bagaimana kita mendapatkan harga barang tersebut. Dari labanya juga bisa kelihatan kan, laba dari tahun ke tahun. Nah, kalau tidak ada pencatatan kan bingung.
paling gampang deh, misalnya kita nggak punya akta lahir, kan kita tahu nih udah berapa tahun umur kita kan gitu kan, yang paling gampang aja gitu. Nah jadi kita secara historical kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Bisa juga nanti kalau sudah rapi ya, nanti bisa juga mengajukan mungkin dengan pihak lain, investor misalnya, investor atau kita pinjam dengan bank. Contoh motivasi investor, mungkin kalau investor kan akan melihat mana laporannya, gimana tracknya, gimana proyeksinya. Paling nggak kalaupun kita nggak bikin proyeksi, investor itu akan bikin proyeksi. Oh udah 5 tahun usaha ya, oh ini perkembangannya bagus nih, nah dia bikin grafik lah segala macam, nah seperti itu. Kalau dengan bank kan nanti bisa juga kita melakukan pinjaman dan sebagainya, seperti itu. Iya, wah menarik sekali ya. Jadi yang pertama tentu ini untuk kita sendiri ya, mencatat itu supaya rapi, mencatat untuk diri kita sendiri. Yang kedua, banyak keputusan manajerial yang memang dibasiskan pada informasi ya. Informasi itu adalah analisis dari catatan tadi ya Pak Mul ya. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana catatan itu nanti bisa bermanfaat untuk kita berhubungan dengan pihak lain. Karena sekarang itu yang namanya usaha itu pasti butuh modal ya Pak Mul ya. Kalau kita mau berkembang, modalnya juga harus lebih besar. Makin besar perkembangan yang kita inginkan, kita dapatnya itu pengennya lebih besar. Hanya saja memang perusahaan besar yang mau ngasih kita modal itu juga mesti lihat gitu ya. Gimana nih gitu performance sebelumnya. Nah itu peran catatan di situ ya Pak. Iya. Betul. Jadi samping itu juga kita bisa melakukan promosi ke tempat lain, misalnya mungkin kita mencari investor lain, misalnya contoh angel investor ya, atau mungkin pihak lain, misalnya fintech yang mungkin misalnya pembiayaan ya selain bank. Nah itu juga kita bisa cari, atau juga investor perorangan seperti itu. Nah kita bisa mendiskusikan bahwa kita punya proyeksi sekian, nah ini sekian, nah seperti itu. Nanti mungkin dengan catatan yang lengkap ya, atau mungkin cukup lengkap lah ya, dia akan bisa memperkirakan wah ini menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Iya. Nah Pak Mul, kan kalau misalkan contohnya itu kita jualan barang ya, itu memang relatif lebih gampang ya, karena kita kulaannya berapa tahu nih. Terus kemudian barang itu nyimpennya, biaya simpen kita tahu gitu ya. Kemudian setelah itu kita jual harganya berapa kan semuanya terdeteksi. Nah kalau produk kita itu jasa Pak Mul, potong rambut misalkan gitu, terus massage gitu ya, atau jasa misalkan tour and travel gitu ya, itu kan di situ masuk banyak komponen yang nggak bisa kita hitung Pak harganya. Nah itu caranya gimana ya Pak kita mencatatnya gitu? Ya jadi ya memang tidak bisa dicatat ya, tapi ada kan poin-poin yang memang bisa dicatat, kayak misalnya harga travel ya, tadi kan ada transportasi dan sebagainya, itu bisa. Jadi yang bisa dicatat, ya dicatat dulu nih sebagai biaya minimum ya kan. Nah kan biaya itu kan ada fixed cost, ada variable cost. Ya mungkin walaupun tidak bisa dicatat semuanya, tapi ada aja yang bisa dicatat. Nah itu dulu masukin. Nah kemudian barulah yang tidak bisa dicatat, misalnya kayak tadi pijat ya. Nah itu mungkin, nah itu biayanya berapa? Nah, mungkin bisa melihat juga di kompetitor, atau lihat juga di sekeliling nih berapa ya kalau pijatnya. Misalnya, kalau pijat kaki misalnya 50.000 per jam. Nah ini kita bisa hitung nih, kalau tadi ada fixed cost-nya apa ya, listrik dan sebagainya itu kan biaya tetap dan sebagainya, upah per jam berapa. Nah kita bisa lihat nih masuk nggak harga segitu. Nah kalau masuk ya bagus, kalau mungkin bisa lebih murah ya mungkin lebih kompetitif ya, atau mungkin samain dengan sekitarnya ya tidak apa-apa. Nah jadi anggaplah yang tertulis itu tetap dimasukin dulu, nah sebagai biaya yang minimumnya. Nah nanti baru kita ambil yang tidak bisa dihitung ya tadi ya, seperti itu. Tapi intinya sih walaupun tidak bisa dihitung bisa diperkirakan harus gitu ya. Harus diperkirakan luar biasa. Oke Pak Mul, ini menarik sekali ya. Di sesi satu ini para pendengar sekalian, tadi sudah kita bahas bersama mengenai prinsip-prinsip utama di dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama mindset, bahwa kita mesti memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis.
Nah, jangan sampai dicampur adukkan ya, karena kepentingan pribadi jangan sampai kemudian memakan bisnis dan kita nggak tahu arahnya gitu ya. Sehingga trace ini penting. Yang kedua tadi sempat disampaikan oleh Pak Mul bagaimana kita mengidentifikasi biaya-biaya. Kalau kita semua bisa melihat biaya, maka ini penting karena dengan adanya melihat biaya kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana kinerja bisnis kita gitu ya. Dan yang ketiga tadi kita bicara mengenai manfaat dari pengelolaan keuangan. Yang pertama tadi untuk bisa menganalisis bisnis dan mencari strategi pertumbuhan, yang berikutnya untuk bekerja sama dengan pihak lain. Nah, ini penting sekali Bapak sekalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita ini di segmen kedua setelah kita dengarkan lagu berikut untuk mencerahkan suasana kita hari ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia kembali lagi bersama VOA Biztalk. Hari ini kita bicara mengenai mengelola keuangan di dalam UMKM. Masih bersama kita mentor bisnis dan juga staf pengajar dari BINUS Business School. Kita sambut dengan riah Bapak Dr. Mulyono. Wah, Pak Dr. Mulyono. Hari ini kita bicara banyak ya. Tadi sudah kita bicarakan mengenai apa itu pengelolaan keuangan, prinsip-prinsipnya gitu Pak Mul. Hari ini kita akan lanjutkan di segmen ini Pak mengenai how to Pak. Jadi langkah demi langkahnya bagaimana? Kalau saya sebagai UMKM pengen mengelola keuangan, berarti mencatat dulu itu caranya gimana Pak? Ya, jadi kita mempersiapkan ya, kalau istilahnya dulu kita sekolah kan ada buku besar ya, ini ya buku besar tuh. Jadi bisa juga diartikan memang bukunya besar ya, bukunya besar kita catat itu ya. Jadi catat ada tanggal, yang pentingnya tanggal dan transaksi. Nah itu untuk nanti debit sama kredit ya itu nanti bisa aja kita inilah catat ya. Tapi minimal ada transaksinya. Jadi misalnya tanggalnya berapa, tanggal berapa, ya transaksi apa. Nah ini uang masuk atau keluar, itu aja dulu misalnya. Nah jadi kalau itu udah jelas, nah kita bisa tahu nih ya tanggal-tanggalnya. Nah, ini kalau bisa urutan. Jadi kalau tidak bisa tanggal 1, tanggal 5, tanggal 20, itu tanggal 17. Nah, itu. Nah, dengan adanya transaksi. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang buru-buru, nggak apa-apa tulis saya dulu. Nah, tapi yang penting setelah itu tadi diurutkan. Nah, dari situ baru itulah sumber dasar utamanya ya. Nanti mau diklasifikasikan misalnya menjadi rugi laba, kita kelompokkan uang masuk, uang keluar, yang mana. Lalu kemudian neraca aset ya. Harta kan sama dengan utang plus modal. Nah, boleh nggak utang? Boleh. Nah, tapi ada juga modal kita kan. Nah, kalau neraca itu kan nanti ada neraca itu seperti foto keluarga ya. Jadi snapshot dari aset ya, harta, utang plus modal seperti itu. Nah, tapi kan kita kan baru mulai nyatet nih. Nah, paling nggak minimal ya rugi laba dulu deh, supaya kita tahu dulu nih kita rugi atau laba ya. Nah, baru nanti kalau misalnya itu sudah lancar ya. Nah, dari buku besar itu ya kita lihat nih mana yang aset. Oh misalnya, saya beli panci, nah itu aset misalnya sebagai perlengkapan misalnya. Kan panci kan nggak habis sekali pakai ya, gitu ya. Gitu. Nah, lalu misalnya apa ya? Nanti kita kelompokkan. Kalau ada utang, kita kelompokkan utangnya. Utang itu maksudnya ini kita yang ngambil ya, kita yang ngambil utang ya. Kalau ada orang beli ngutang ya kita berarti utang. itu bukan utang. Utang gitu. Nah seperti itu ya. Nah itu juga untuk UMKM juga ini perlu diperhatikan ya. Utang ini ada orang beli kalau ngutang ya, kalau bisa sih cash sih ya, kalau bisa jangan sampai ngutang ya, karena utang ntar susah bayarnya ya. Nah seperti itu. Kecuali emang utangnya dibayar ya tidak apa-apa gitu. Nah tapi jangan sampai banyak piutangnya. Nah kemudian dari situ kita bisa masuk juga ke laporan perubahan modal tadi ya. Misalnya tadi kita ngambil uang dari usaha atau kita masukin juga lagi. Nah, seperti itu. Atau ada teman yang ikutan usaha. Nah, seperti itu ya. Jadi dari situ ya. Jadi yang penting pertama adalah bagaimana itu yang buku besarnya itu dicatat dulu transaksinya. Yang utama sih transaksi. Jadi walaupun kita mungkin karena awal-awal kita tidak rapi atau tidak teratur, tapi paling enggak lama-lama kita akan berusaha lah ya, lama-lama kan rapi lalu udah terbiasa. Nah yang penting dari kebiasaannya dulu nih, mencatat, nah baru kemudian diklasifikasikan. Nah lalu kemudian nanti ada perbaikan pasti ya, pada perbaikan pasti
Karena kan namanya baru belajar mungkin berantakan dulu ya tidak apa-apa. Nah, tapi lama-lama terapi. Yang penting ada basicnya, buku besarnya itu ada seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ini justru bukan hanya mencatat ya Pak Mul, tapi ini sebenarnya perubahan gaya kita dalam menjalankan bisnis ya. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan catatan, maka kita nggak bisa memperbaiki. Karena ada istilah manajemen tuh you can improve only what you can measure gitu kan. Jadi dicatat, diukur, baru kemudian kita bisa perbaiki. Kalau tidak ya kita nggak tahu ya mana yang mau diperbaiki gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus tadi Pak Mul kan banyak yang berpikir begini nih. Tadi kan Pak Mul menyampaikan buku besar. Buku besar berarti bentuknya buku gitu ya. Zaman sekarang udah nggak model gitu buku Pak gitu kan, banyak yang masa saya mesti nyatetin pakai ini kayak kakek-kakek gitu kan. Nah, ada cara lain nggak Pak supaya nggak usah pakai buku gitu misalkan? Ya kalau usaha kecil ya bisa aja menggunakan software gitu ya, atau menggunakan Excel sih bisa. Tapi kan kita agak repot nih kadang-kadang kalau misalnya lagi kulakan ya, kita bawa laptop gitu kan agak repot ya. Pakai notebook dulu buku catatan dan notes ya, mungkin kita catat dulu. Nah, mungkin nanti kita pindahkan ya seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita bawa tablet juga kan agak-agak repot ya kalau ke pasar atau mana. Nah, tapi intinya adalah kita punya basic tadi ya, keteraturan dalam pencatatan. Nah, nanti mau tinggal dipindahkan ke software atau dipindahkan kemana nanti bisa. Memang sih lebih baik sih memang pakai software Pak. Jadi ya nanti bisa di save ya, lebih enak ya ketimbang kalau pakai buku. Nggak hilang betul. Walaupun software juga bisa hilang ya, ke-delete ya. Tapi paling nggak lebih mudah di track ya. Kalau udah ke-delete dia bisa di inilah kan di save ya nah jadi seperti itu sih. Jadi mungkin dari yang penting tadi ya habitnya dulu udah terbentuk, dia nyatat seperti itu. Tapi tinggal medianya apa ya gitu. Pak Mul, kalau seandainya keuangan itu apakah harus dilakukan sendiri oleh owners gitu di dalam UMKM gitu ya, atau sebaiknya kita delegasikan ke orang lain supaya kontrolnya itu bisa terbagi gitu Pak? Ya, memang kalau usaha memang baru kecil kan biasanya masih sendirian nih ya, masih sedikit orang ya, mungkin masih bisa. Tapi kalau emang udah lumayan ya ada beberapa orang lah, ini mungkin udah ada kesibukan yang lain ya, memang sebaiknya didelegasikan ke orang. Karena mungkin kadang kita nulis ya, dengan mereksa dengan orang yang sama kadang kelewat gitu. Tapi kalau orang yang membuat dengan yang memeriksa itu beda orang, nah ini mungkin pengawasannya lebih bagus. Misalnya dari pencatatan misalnya anak buah kita nih yang bikin, lalu kita ngecek, oh ya benar, oh ya ini benar. Nah seperti itu. Tapi kalau kita yang nulis, lalu kita yang ngecek juga, kadang-kadang mata kita udah, ya dia pasti benar gitu kan. Nah itu mungkin secara pengawasan mungkin lebih bagus sih kalau misalnya didelegasikan ke siapa gitu ya di usaha kita. Mungkin kita ada 5 orang, mungkin si A nih yang bagian yang pencatatan, pembukuan ya, bagian keuangan. Lalu kita sebagai owner mungkin karena UKM-nya masih kecil ya, kita masih in charge sih Pak. Tapi kalau udah besar udah agak sulit ya gitu. Iya. Biasanya kesulitan dari UMKM ini dalam melakukan pencatatan itu apa saja Pak yang sering dialami Pak? Ya, kita juga beberapa kali ya Pak ya melakukan kegiatan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat, itu pesertanya UMKM. Nah, dari ini Pak pengetahuan ya mengenai keuangan, karena basicnya mereka kan mungkin bukan keuangan ya, atau mungkin tidak mempelajari keuangan, seperti itu. Jadi yang kita berikan waktu itu adalah pencatatan keuangan secara sederhana. Nah itu, jadi sederhana gimana. Lalu kemudian juga bagaimana mengelola keuangan ya, baik secara usaha maupun secara pribadi ya. Karena sebagai pengusaha ini juga harus ada pengelolaan juga Pak, keuangannya pribadi ya. Jangan sampai kita usaha kita bisa nih ngurusin keuangan usaha tapi keuangan sendirinya tidak terurus gitu ya, seperti itu. Nah itu juga. Nah tapi memang dari situ kita bisa tahu ya bahwa literasi keuangan ini ya, literasi keuangan ya perlu ditingkatkan nih Pak. Karena dari situ kan misalnya pertanyaan, Pak ini bagaimana secara sederhana nih laporannya, seperti itu. Membuat yang sederhana saja, seperti itu ya. Kita kadang-kadang
Iya Pak, karena kami tidak mencatatnya. Nah seperti itu. Nah, ya, karena kan mungkin jiwa dagang ya, yang penting dagang gitu ya, yang penting dagang. Betul, laku banyak gitu ya. Seperti itu. Nah padahal itu juga penting juga ya, pencatatan. Nah jadi bagaimana kita memberikan tuh, bagaimana pencatatan secara sederhana, seperti itu Pak. Iya. Baik Pak Mul, ini jadi para pendengar sekalian, ini menarik ya di sesi kedua ini. Tadi Pak Mul menyampaikan bahwa kalau kita ingin melakukan pencatatan berarti step by stepnya dimulai dari membuat buku besar dulu ya. Dari buku besar itu nanti kemudian kita catatkan masuk keluar uang di situ. Kemudian habis itu kita pindahkan kepada buku yang sesuai. Mau bisa jadi laba rugi, bisa menjadi cash flow, larinya juga bisa ke neraca gitu ya. Nah selain itu juga tadi sampaikan bahwa ini juga penting dengan adanya pencatatan itu akan membangun perilaku berusaha, perilaku berorganisasi. Nah ini juga yang tadi penting karena berarti mencatat itu melakukan orientasi pengembangan di masa depan. Ini yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Mul, para pendengar sekalian. Kita akan kembali lagi, nanti kita ikuti pembicaraan menarik berikutnya di segmen 3 setelah kita ikuti lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia kembali lagi bersama acara VOIB Stock. Saya Wahyu Setiobudi, host Anda, masih ditemani oleh Dr. Mulyono. Beliau adalah mentor bisnis dan juga staf pengajar dari Binus Business School. Pak Mul, tadi menarik ya, segmen 1 cerita tentang pentingnya prinsip-prinsip laporan keuangan. Segmen 2 kita cerita mengenai bagaimana step by step. Nah, sekarang di segmen 3 ini saya pengen mendalam mengenai setelah kita punya laporan keuangan, itu apa saja informasi, insight yang bisa saya dapatkan dari laporan keuangan itu, Pak Mul? Oh, jadi gini Pak, yang pertama itu kita bisa lihat dari tren. Kita bisa lihat tren. Okay. Kan kalau di dunia keuangan itu ada trend is our friend. Jadi kita melihat trennya nih. Tren ini adalah teman kita. Jadi kita lihat apa trennya naik atau trennya turun. Kalau naik ya perlu dilanjutkan. Tapi kalau turun ini kenapa? Kalau stagnan ini ada apa, kan seperti itu. Nah dengan membuat catatan yang detail, yang bertahap itu kan kita bisa lihat trennya. Karena historical. Historical tadi historical ya. Data, ya. Nanti bisa dibuat sebagai ada garis grafik atau diagram batang dan sebagainya lah. Nanti bisa di ini. Nah lalu kemudian kita juga bisa mengambil insight ya dari laporan keuangan ini adalah rasio Pak. Jadi rasio. Jadi rasio keuangan. Nah, rasio keuangan nih. Bagaimana rasio keuangan ini berguna bagi kita. Contoh misalnya kalau misalnya kita apakah secara keuangan kita sehat, utang, kita bisa ambil misalnya debt to equity ratio. Wah, ini bahasanya. tapi gini sebetulnya. Rasio itu menggambarkan rumusnya. Jadi kan ini debt to equity ratio berarti debt ya, utang ya kan, bahasa Inggrisnya utang dibagi equity. Modal. Nah, jadi kan gini, tadi kan kita bahas tuh ada harta sama dengan utang plus modal. Usaha boleh utang? Boleh. Nah, cuma masalahnya sampai seberapa utangnya? Kalau misalnya utang kita ya lebih banyak daripada modal kita, wah ini udah hati-hati nih ya. Ya walaupun ada juga perusahaan yang DER-nya mungkin 2 kali, 3 kali ya mungkin ya. Tapi untuk sementara kita masih UKM jangan dulu. Misalnya debt kita anggaplah 50% ya. Misalnya debt-nya 50, modalnya 100 ya. Nah, itu jadi separohnya itu udah sehat. Ya, itu udah sehat. Ya, udah sehat. Kalau bisa sih di bawahnya lah. Sehingga nah, asumsi saya utangnya ini soalnya berbunga. Nah, jadi beban bunganya ini yang nanti besar kalau nanti utangnya besar gitu. Nah, lalu juga kita selalu kepikiran nanti jatuh tempo kan itu ya, jadi konsentrasinya. Makan gak enak tidur tuh. Kalau bisa jatuh tempo. Ya kalau bisa kecil tapi ya 50 ya masih oke lah ya, seperti itu. Lalu juga kita juga bisa rasio profitabilitas ya, rasio profitabilitas ya. Misalnya dari segi apa ini keuntungan. Nah, keuntungannya bagaimana? Nah, misalnya macam-macam di situ kan rasio probabilitas ya. Tapi ini intinya adalah profit ya. Dari profitnya. Nah, profitnya tuh bagaimana? Kalau misalnya ada kalau bisa lihat earning per share ya ada. Tapi kan anggaplah kita belum menghitung
share-nya, sahamnya. Tapi paling nggak kita bisa lihat profitnya. Profit terhadap apa, nanti kita bisa bandingkan seperti itu. Lalu juga mungkin ada juga dari margin ya. Nah, nanti juga marginnya. Nah margin ini tidak usah yang repot-repot. Nah, margin ini kita bisa lihat dari bagaimana kita untungnya nih ya. Lihat untungnya berapa dari operasional atau apa ya. Nanti kita lihat. Nah, karena sebetulnya margin ini kita bisa lihat juga kalau misalnya kita modalnya 70 ya. 70. Nah, jualnya 100. Nah, itu kan ada margin tuh bisa kelihatan ya. Ini keuntungan. Nah, semakin besar margin kan makin bagus. Nah, seperti itu. Ada banyak sih rasio, tapi mungkin kita nggak perlu ambil semuanya, ambil yang penting saja ya seperti itu. Nah, paling nggak kita bisa. Nah, rasio ini gunanya buat apa juga? Nah, juga tadi bisa juga kita bandingkan dengan usaha lain. Contoh nih, kita punya 2 usaha, satu kebab ya, satu lagi mungkin ST Solo ya misalnya ya. Nah, bagaimana membandingkan 2 usaha ini? Nah, tentu saja pakai rasio. Nah, misalnya rasio sini profitabilitasnya berapa, ini berapa. Nah, kita bisa bandingkan. Karena kalau ini labanya di sini 1 juta, ini labanya 2 juta, belum tentu. Modalnya berapa? Nah, situ. Jadi ada skala rasio di situ. Nah, kalau misalnya bisa aja ini modalnya 1 juta, dia untungnya 1 juta, sama-sama 1 juta. Tapi yang kebab nih modalnya besar 10 juta misalnya. Sedangkan yang ST Solo mungkin anak murah hanya 5 juta. Nah, dengan laba yang sama tentunya rasionya beda menguntungkannya. Di situ kita bisa ambil insight, yang ini lebih menguntungkan dari yang ini, seperti itu. Ini juga untuk pengambilan keputusan sih. Kalau misalnya kita ini lebih menguntungkan ya, ini yang perlu dikembangkan gitu. Ya mungkin kalau ini mau dipertahankan ya boleh. Terus, tapi ini menguntungkan, kita bisa mengalokasikan sumber daya yang lebih besar ke yang lebih menguntungkan, kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengetahui rasio itu kan juga agak sulit, karena masing-masing cuma sama-sama 1 juta seperti itu. Nah, padahal lagi DER-nya misalnya, debt to equity ratio, yang ini membutuhkan utang banyak, yang ini mungkin tidak. Nah, itu ya kita bisa lihat membandingkan seperti itu ya, bisa buat jadi perbandingan. Ya menarik ya. Termasuk juga siklus pembayaran piutang gitu ya, itu bisa juga ya Pak ya. Iya Pak. Terus kemudian berapa lama barang kita itu ada di siklus produksinya gitu, bisa juga ya dilihat ya Pak. Iya bisa, itu kan ada rasio yang berkaitan dengan inventory biasanya. Nah, inventory bisa aja kita misalnya kita beli satu barang. Kita punya, nah ini lama di display misalnya, ya anggaplah di gudang atau di display ya kan. Nah sedangkan yang ini perputaran lebih cepat seperti itu. Contoh misalnya orang jual mobil dan motor seperti itu ya kan. Mobil itu bisa laku 1 sehari aja bagus ya kan. Misalnya. Sedangkan motor itu ya orang mungkin bisa lebih banyak yang beli karena mungkin lebih murah. Nah seperti itu. Nah itu kan kita juga bisa lihat nih rasionya. Tapi juga misalnya kalau misalnya terlalu lama juga, nih mobil udah 1 bulan mungkin tidak laku mungkin ya misalnya. Nah ini kan lama di inventorinya. Siklus perputaran uangnya mungkin lebih lambat. Nah kita bisa lihat tuh. Jadi kita bisa ambil insight dari inventory adalah perputaran uang. Padahal yang namanya bisnis kan tadi yang sudah Pak Wahyu jelaskan ya, darahnya usaha. Nah, semakin lancar makin bagus, semakin berputar semakin bagus. Nah, seperti itu Pak. Menarik sekali para pendengar sekalian, ini banyak ilmunya nih Pak Mulyono ya. Hari ini kita sudah bahas bersama mengenai bagaimana kita bisa menghasilkan, mencatat laporan keuangan yang baik gitu ya, yang nantinya bisa digunakan untuk menganalisis bisnis dan ujung-ujungnya pada keputusan bisnis yang akhirnya nanti mengembangkan bisnis kita gitu ya Pak Mulyono. Para pendengar sekalian, ini adalah perjumpaan kita di ujung perjumpaan kita Pak Mulyono tadi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan membuat teman-teman sekalian, para pendengar mau mengeksplor lagi gitu Pak ya, karena sekarang ilmunya banyak dan bisa dicari di mana aja Pak Mulyo ya. Bisa dicari di YouTube atau mencari kursus-kursus yang terkaitan dengan bagaimana mengisi laporan keuangan kita. Para pendengar sekalian, terima kasih atas perjumpaannya kita nanti akan jumpa lagi dan sukses selalu buat Anda. Kita jumpa lagi di acara VOA Biztalk minggu-minggu berikutnya dengan topik yang lebih menarik, dan kita jumpa lagi sebagai UMKM Indonesia yang bertumbuh, sukses dan berdaya. Sampai ketemu, bye-bye.
Voice of Indonesia.